Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang riddah. Riddah itu perbuatan yang mengakibatkan seseorang keluar dari Islam. Orangnya namanya murtad. Jadi murtad itu nama orangnya, perbuatannya namanya riddah. Sama dengan Islam dan Muslim. Agamanya namanya Islam. Orang yang beragama namanya Muslim. Menurut istilah, kalau dari sisi bahasa, ridha itu kembali. Ya, dulunya bukan Muslim, kemudian dia Muslim, terus kembali ke non Muslim lagi, kembali ke kafir. Itu namanya ridha. Tapi asal mana dari ridha itu adalah pulang atau kembali. Menurut definisi syariat, ridha itu al-khuruj minal Islam ila kufur. Keluar Islam, keluar dari agama Islam, ya, masuk ke agama kafir. Kufril akbar al-mukhrij minal millah tau'an, yang menyebabkan seseorang keluar dari kekufuran besar. Kufur itu ada dua macam dalam ajaran Islam. Ada kufur kecil, ada kufur besar. Kalau kufur kecil itu tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Contohnya, kita mendapat nikmat tapi kita tidak bersyukur. Ya, itu namanya kufur, tapi tidak menyebabkan orang murtadnya. Yang murtad ini kufur besar. Hakikat dari ridha adalah qat'u dinil Islam wa dukhul fil kufri billah. Memutuskan untuk keluar dari Islam dan masuk ke dalam kufur. Wa huwa tahsulu bil i'tiqad, dengan keyakinan, tidak ada paksaan, atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Jadi kalau dipaksa bukan murtad, terpaksa namanya, ya, seperti yang pernah dialami oleh Ammar bin Yasir. Waktu itu dipaksa, kalau beliau tidak mau murtad maka dibunuh. Sebelum Ammar memutuskan itu, sudah dipertontonkan di depannya itu, yaitu ibu dan bapaknya. Mula-mula ibunya disiksa di awal-awal orang masuk Islam, ya, di awal-awal Islam waktu di Mekah. Lalu ada pesan dari Rasulullah, diberi keringanan untuk mengikuti ajakan dari orang kafir untuk murtad, karena itu dalam kondisi darurat. Tapi Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir, mengatakan, aku tidak akan mengotori lisan yang sudah bersih dengan syahadat. Tentu saja ini membuat orang kafir semakin mangkel, maka perutnya pun ditombak. Menurut riwayat yang lain, farjinya, ya, kelaminnya itu ditubles. Kemudian kakinya diikat dengan arah berlawanan, satu kaki diikat dengan onta menuju ke sana, kemudian satu lagi ke arah yang berbeda, sehingga tubuhnya terbelah, tubuhnya sobek. Itu disaksikan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir di depannya. Berikutnya adalah bapaknya. Ayahnya juga sama, ya, tidak mau menerima keringanan dari Rasulullah dalam keadaan terpaksa, gitu ya.
Beliau tetap teguh pada keimanannya sehingga dibunuh juga. Nah, giliran Ammar menerima tawaran Rasulullah, ya, dia pun menerima ajakan dari pembesar-pembesar Quraisy. Maka waktu itu sahabat-sahabat geger memberitakan Ammar murtad, Ammar murtad. Rasulullah, tenang, kita jangan mudah menuduh orang, kita tunggu penjelasannya. Nah, nggak lama, beberapa saat kemudian di sore hari Ammar menjumpai Rasulullah dan menangis di pangkuannya, menceritakan kronologis kejadian. Sebenarnya hatinya ya tidak berniat keluar dari Islam. Maka itulah turun ayat. Nanti ada ayatnya. Kita kembali ke sini. Jadi riddah, perbuatan murtad itu bisa dilakukan dengan keyakinan, bisa dilakukan dengan ucapan, bisa dilakukan dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Ya, kalau menurut para ahli, orang bisa keluar dari Islam seperti semut hitam, tuh ya, di malam kelam di atas batu hitam. Jadi betapa susahnya menjaga supaya kita tidak murtad, ya. Maka kita harus berhati-hati. Cuma gitu, ada kebiasaan naib-naib kita ini kalau mau nikahin, dia mengajak semua yang terlibat, terutama wali, 2 calon pengantin, 5 orang lah, 2 saksi, ya, diminta mengucapkan syahadat. Kan Anda suka dengar kan kalau hadir itu, kita baca syahadat. Ini sama sekali saya tidak mendapati ada dalil yang sunnah. Sebagaimana fatwa dari Syekh Utsaimin, setelah meninggal orang ditaburi dengan bunga-bunga atau pelepah kurma yang masih basah. Itu menurut beliau, walaupun itu dicontohkan oleh Rasulullah pernah mencontohkan sekali, tapi tidak diikuti oleh sahabat. Kenapa sahabat nggak meniru, meneladani Rasulullah? Kan yang paling ngerti tentang sunnah Rasulullah kan sahabat. Ini karena orang yang memberi pelepah itu berarti suudzon. Ya, jadi suatu saat Rasulullah bersama sahabat melintas 2 kuburan. Rasulullah memberitahu 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Padahal mereka melakukan hal yang gak seberapa. Yang satu, dia kencing, tapi dia tidak istitar. Tidak istitar itu tidak menutup diri, blak-blakan di depan orang. Nggak aling-aling lah, nggak mencari persembunyian. Jadi farjinya kelihatan. Ada yang mengatakan juga nggak bersih. Tapi saya lebih setuju kepada tidak primpen gitu ya, tidak menjauhi. Jadi kelihatan auratnya. Yang kedua, yang satu sedang disiksa ini dulu hidupnya suka mengadu domba, namimah. Pantas. Ya, lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma yang hijau, diletakkan di atas kuburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan siksanya. Nah, tuh. Sebab Rasulullah diberitahu sedang disiksa. Nah, untuk kita itu tidak dianjurkan karena kita tidak tahu. Kalau kita meletakkan itu, sekali lagi menurut Syekh Utsaimin, berarti kita berprasangka si penghuni kubur sedang disiksa. Tuh ya, sama dengan tadi naib mengajak orang bersyahadat, berarti dia mengira orang-orang ini murtad gitu. Karena nggak ada sunnah Nabi. Kenapa dia nggak mengharuskan baca syahadat ini? Ini kan semuanya muslim. Jadi kita harus positive thinking gitu loh. Sama dengan, ya menurut saya tidak setuju dengan dai yang juga mengatakan
Kalau ada orang salam, kita hidup di tengah-tengah yang berbaur antara muslim dan kafir, susah dideteksi kecuali dilihat orangnya. Kita harus lihat-lihat dulu jawabnya. Itu saya nggak setuju. Ya, karena dalam Al-Quran itu digunakan bentuk majhul. Wa idza huyyitum, jika kamu diberikan salam, jawablah lebih baik atau setidaknya sama. Kita nggak perlu nengok orang. Contohnya kita masuk, Assalamualaikum. Nah, di satu komplek yang berbaur ya, muslim dan non-muslimnya juga banyak. Jadi kita susah mendeteksi ini muslim apa enggak. Kita nggak perlu nengok orang. Kalau ada suara jawab Waalaikumsalam. Nah, orang yang mengatakan tidak boleh mengucapkan salam, dia mengkiaskan orang Yahudi. Orang Yahudi datang berkunjung pada Rasulullah, dia memelesetkan kata Assalamualaikum dengan lamnya nggak ada, Assalamualaikum. Rasulullah tahu, maka dijawabnya Waalaikum. Samnya nggak diulang. Sementara Aisyah membalas dengan lebih lengkap. Waalaikumsalam wa rahmatullah wa ghadabuhu. Semoga kamu juga mendapat kecelakaan, kamu mendapat laknat, kamu mendapat kemurkaan. Lebih banyak Aisyah yang kemudian dicegah oleh Rasulullah. Jangan begitu Aisyah. Nah, ini dijadikan analogi oleh beberapa dai. Ya, itu tidak benar menurut saya. Sebab dalam ayat Quran itu wa idza huyyitum, Syekh Utsaimin juga berfatwa, kita tidak perlu melihat agama orang, yang penting dia Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Yang nggak boleh adalah kita memulai, udah jelas-jelas kita tahu dia kafir, Assalamualaikum, nggak boleh. Tuh. Begitu juga menyebut orang dengan almarhum. Kalau kita tahu dia orang kafir, itu nggak boleh. Tapi kalau orang Islam itu diperselisihkan. Karena budaya Arab dengan budaya kita berbeda. Ketika Pak Syafi'i menyatakan almarhum memang orang baik, itu bukan memastikan bahwa dia pasti dirahmati. Justru doa. Kalau kita takut mengucapkan itu, salah satu fatwa Abdullah bin Bas melarang. Beliau melarang mengucapkan almarhum kepada siapapun. Yang boleh adalah rahimahullah. Nah, rahimahullah ini sebenarnya buat orang yang sudah mati. Tapi kepada orang yang hidup kita juga rahimahullah. Kalau yang hidup tuh hafizahullah. Ya, jadi ada beda-beda bahasa. Kita kembali sih. Jadi kita banyak yang awam. Kalau kita mau turuti, bukan kata almarhum saja yang nggak boleh, tapi kata buset. Buset. Karena buset itu berasal dari Abu Sa'id. Jadi kita pleset jadi buset. Nah, seorang ahli agama pernah kesalahan. Dia menyatakan kepada murid-muridnya, menganggap dia pede, menganggap dirinya sakti. Kalau kalian nanti butuh pertolonganku, panggilah namaku Abu Sa'id, Abu Sa'id begitu. Tapi karena kecepatan Busaid, Busaid gitu. Jadi buset. Jadi buset itu mengandung makna kita memanggil nama seseorang untuk minta bantuan. Kalau dilihat dari sejarahnya, ya. Tapi kalau orang Indonesia itu dibahas di fatwa Tarjih Muhammadiyah, mereka tidak menyatakan terlarang mengatakan almarhum, karena orang mengatakan almarhum itu berdoa semoga dia dirahmati. Jadi ada semoganya. Nah, kalau kita takut ya berarti semoga almarhum, gitu aja. Tapi kalau Anda mau afdal lagi, jangan sebut itu. Paling mendiang. Mendiang adalah orang yang saya kenal baik. Semoga Allah memberi rahmat padanya. Gitu. Ya, tentang bahasa ini. Kita kembali ke sini. Dalil-dalil. Laqad jaa dzikru ridda fil Qur'an bil lafzi sarih. Lafaz tentang murtad ini dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terang benderang.
Cuma kita kalau belum pasti, kita nggak boleh nuduh ya. Kalau panduan MUI untuk menetapkan orang murtad itu begini. Jika orang itu, kalau ini mengejek Islamnya, menghina Islam, dilihat dulu agama si penghina. Kalau yang menghina itu non muslim, baru turun dia. Petugas turun, nangkep. Tapi kalau orang Islam menghina Islam, itu baru dinasehati, nggak diproses, karena dia sendiri muslim. Ini yang susah di Indonesia, ya. Nah, kalau di Indonesia ini agama diterima oleh negara statusnya sama, negara menjamin kebebasan beragama, gitu kan? Tapi kalau di Malaysia kedudukan Islam lebih tinggi. Jadi kata Islam, ISLAM, di Indonesia ini adanya itu. Negara menjamin kebebasan beragama. Agama yang dibebaskan, dijamin oleh negara itu semuanya yang diakui. Sekarang sudah 6 ya. Kalau di Malaysia disebutnya begini, Islam adalah agama negara. Jadi kedudukannya berbeda. Jadi kalau orang menentang Islam di Malaysia itu sama dengan menentang negara. Sama dengan Pancasila lah. Ya, nggak perlu Anda beragama apa, sebodoh latar belakang Anda apa, kalau menghina Pancasila, aparat akan turun. Di Indonesia kan begitu kan? Karena dia adalah dasar negara. Tapi kalau di Malaysia menghina Islam itu sudah masuk kategori menghina negara, sebab di sana disebut Islam agama negara. Itu bedanya. Jadi Islam di Malaysia mendapat tempat yang lebih tinggi. Tuh. Makanya Allah beri mungkin kemakmuran lebih ya, ringgitnya di atas rupiah kan. Kita segitu-gitu aja. Kita kembali ke sini. Dalam dalil-dalil tentang murtad kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yazalun. Mereka tidak henti-hentinya, berarti terus-menerus. Yuqatilunakum, memerangi kamu. Orang-orang kafir terus-menerus memerangi kamu, baik secara terang-terangan maupun tidak. Hatta yaruddukum, sehingga mereka berhasil memurtadkan kamu. Kalau di situ tidak ada kata murtad, mengembalikan kamu. Andinikum, dari agamamu. Jadi orang kafir terus menerus. Tapi tergantung posisi kita. Kalau posisi kita nggak berharga ya mereka nggak punya kepentingan. Buat apa dimurtadin nggak ada harganya? Tapi kalau berharga akan menjadi contoh. Nah itu baru ya mereka kejar. Contohnya saudara. Ada saudaranya yang murtad, ya tadinya non muslim menjadi muslim, dia punya kepentingan tuh, dia tarik lagi. Tapi kalau orang biasa, nariknya bakal beresiko, seperti baru-baru ini di Kopo Bandung ya, kejadian di Kopo Bandung, baru-baru ini, dia protes terhadap azan, udah tahu dia ada di lingkungan muslim. Dia menghina adzan sekaligus menghina orang Sunda. Jadi suku dihina. Begitu juga agama Islamnya. Lah kena sanksi masyarakat. Sampai minta maaf, minta maaf. Ini namanya orang bodoh. Dia hidup di mana dia nggak tahu. Ya mungkin sih menurut saya di kebanyakan masjid itu menyuarakan ke speaker itu lebih dari adzan gitu loh. Ngerti nggak? Suka zikir-zikir itu bikin pusing. Sholatullah, mungkin dia paleng. Ya, itu padahal tidak ada perintah dari Rasulullah. Seperti menjelang subuh kan suka ada tuh. Wassalamualaikum. Suka tuh. Hampir semua masjid sama itu. Ternyata itu rekaman dari orang Yaman apa? Asal mulanya. Disebut orang tuh tarhim.
Ya arhamar rahimin. Dulu Mukarramah rajin, sekarang orangnya gimana tuh? Sakit apa pensiun? Udah nggak ada lagi. Nanti ada lagi kumat. Kalau sini mah insya Allah nggak ada. Di sini yang kurang justru azannya. Seharusnya 1 jam sebelum subuh azan, tapi takut bingung kita. Begitu dia bangun mau sholat subuh, kurang ngajar ini siapa yang azan? Kan sunnahnya kan subuh itu adzannya ada 2 ya, 1 jam sebelum subuh. Anda lihat di Masjidil Haram begitu tuh, 1 jam sebelum subuh tuh ada sholat, cuma tidak ada as-salatu khairum minan naum, dibangunin 1 jam. Orang boleh tidur di masjid, tapi begitu 1 jam petugas datang diberesin, ayo bangun gitu. Masjidil Haram boleh buat tidur, sana mah 24 jam ya terbuka. Kita kembali ke sini. Ini stata'u, kalau mereka mampu, mereka akan berupaya memurtadkanmu. Nah inilah. Siapa penjaga-penjaga Islam? Ya kita sebenarnya. Coba Anda pikir baik-baik, dimanapun tempat orang Islam, kalau di situ ada kajian, biasanya maksiat itu berkurang. Karena dia cahaya. Dimanapun ada kajiannya. Tapi kalau masjid nggak jamin. Di situ ada masjid tapi nggak ada kajian, maksiat masih banyak. Tapi kalau sudah ada kajian, di masjid yang ada kajian, pasti di masjid itu sholat kan? Pasti dipakai sholat. Tapi belum tentu masjid yang di situ jadikan tempat sholat ada kajian, belum tentu. Jadi kajian itu lebih tinggi. Ya, apalagi ramai dengan madrasah. Dulu ramai di sini, karena ngerecokin ya dipindah ke sana. Di sini kan dulu pernah ramai kan, di atas kan. Seharusnya jadi satu karena lahan kita sempit sih. Seperti di Istiqlal kan, kajian ada, sekolah ada di pinggir-pinggir itu, karena luas sekali. Kita kembali ke sini. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka barang siapa yang yartadid itu murtad dari kalian, siapapun yang murtad dari kalian dari agamanya, maka dia mati. Maksudnya ditunggu oleh Allah sampai kematiannya. Wa huwa kafir, tetap kafir sampai kematiannya. Faulaika habitat, maka mereka itu habitat, hancur, musnah atau sia-sia amal mereka di dunia dan akhirat. Maka oleh Allah dihapus, dihamburkan. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Ya, ini teringat cerita saya sendiri. Suatu saat Rasulullah berdoa, didengar oleh sahabat, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sahabat mendengar Rasulullah ngomong begitu, berdoa begitu, merasa heran. Ya Rasulullah, yang pantas berdoa begitu mah kita-kita, kok sampean kan sudah dibimbing wahyu, kok berdoa ya pembolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agama. Memang ada kemungkinan nggak teguh gitu kan. Selevel Anda ini kayaknya nggak cocok berdoa begitu, karena Anda itu kan yang mengajari kamu. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, qalbu baina usbu'ai rahman, di antara 2 jari Allah, 2 jari Rahman. Yuqallibu kaifa yasha, kapan saja Allah bisa manuver. Maksudnya bisa dibalik gitu. Yang soleh menjadi toleh, lawan dari soleh itu toleh. Yang toleh bisa menjadi soleh. Ya. Yang jahat bisa menjadi soleh, yang soleh bisa menjadi jahat. Kapan saja kalau Allah mau.
Nanti kalau kita buka-buka hadis di Riyadhus Shalihin, masuk atau tidaknya surga seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah dari sononya. Nah, kalau kita melihat begitu, kita bersyukur pada Allah. Jadi masuk atau tidaknya seseorang ke surga itu sudah ditentukan Allah bahkan ribuan tahun sebelum Allah mencipta dunia. Ada orang yang sehari-hari terlihat saleh, ya, padahal dia sudah dicatat oleh Allah sebagai penghuni neraka. Sebelum kematiannya dia menjadi orang jahat dan berakhirlah kematian. Sebaliknya, ada orang yang tercatat sebagai penghuni surga, tapi penampakan saben harinya orang jahat dia. Menjelang kematiannya dia bertobat. Nah, kalau contoh dalam sejarah yang paling cepat berubah dari jahat menjadi baik adalah tukang sihir Fir'aun. Begitu para ulama mengatakan. Di pagi duha, kan dia melawan Nabi Musa itu waktu duha. Ya, kurang lebih katakan jam 9 lah, tanding dengan Nabi Musa. Statusnya kafir. Nabi Musa beriman karena dia nabi kan. Tarung. Setelah tarung, tukang sihir kalah. Kalahnya bukan kekalahan seperti di dunia. Wajarlah namanya tanding, kalah menang kan biasa. Tapi ini bukan kekalahan biasa. Apa yang dibawakan oleh Musa ini kebenaran. Bukan sekedar kemenangan. Kita yang salah. Maka dia bertobat. Kemudian dia masuk Islam. Mengikuti jejak Nabi Musa, mengikuti dakwah Nabi Musa. Nah, sekedar masuk Islam nggak begitu mengherankan. Yang mengherankan mereka diancam bunuh oleh Fir'aun. Ya. Kata, amantum qabla an adzana lakum, mengapa kamu beriman sebelum mendapat izin dari aku? La uqatti'anna aydiyakum, aku akan potong, ya, tanganmu dan kakimu secara bersilang. Maksudnya bersilang itu kalau tangan kanan, kaki kiri bersilang. Ya, la usallibannakum ala judhu'in nakhl, dan aku akan salib kamu, nanti digantung, ya, di batang kurma. Apa jawab mereka? Tidak gentar. Kalau kita kan, aduh, mikir kan? Nah, kata mereka, faqdi ma anta qadin. Jalankanlah kalau itu sudah menjadi kemauanmu. Yang engkau bisa paksakan pada kami itu hanya di dunia. Biarkanlah hukumanmu ini menjadi hukuman terbaik buat dosa-dosa kami. Nah, ini menurut ulama, ya, manuver manusia yang paling cepat dari buruk menjadi baik. Jadi di waktu duha mereka kafir, sebelum asar mereka sudah beriman dan dihukum bunuh pula, dieksekusi. Nah, ini luar biasa. Belum ada yang bisa melampaui kecepatan. Nah, itu kalau dari buruk ke baik. Kalau dari baik ke buruk, itu pernah dilakukan juga di zaman Nabi Musa. Ya, ketika beliau ingin masuk ke suatu kampung, berjumpa dengan Bal'an bin Ba'urah katanya, seorang ulama di zaman Bani Israel. Lalu aparat, ya, rejim waktu itu meminta Bal'an ini untuk melarang Nabi Musa masuk ke wilayahnya, karena akan mempengaruhi rakyat yang waktu itu agamanya belum Islam. Bal'am semula tidak mau, menurut cerita ya, Bal'am tidak mau karena tahu bahwa Nabi Musa ini benar, dia nggak mau. Tapi rupanya mereka punya cara dengan mengisi dapurnya. Jadi lewat istrinya dikirimi kebutuhan logistik hidup lah, beras, terigu, minyak dari belakang. Terus saya setiap datang diterima. Jadi kerok. Awalnya begitu katanya. Kerok lewat situ. Ya. Nah, setelah diberi, ya udah. Akhirnya dia mendoakan, mempengaruhi orang-orang supaya tidak menerima dakwah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa tersesat. Yatihuna fil ardh. Tuh, katanya tersesat
di dalam hutan sehingga tidak mampu mempengaruhi banyak orang. Nah, itu cerita-cerita orang-orang yang manuver. Ya, kita kembali ke sini. Kalau untuk saya pribadi, saya pernah bertanya, waktu itu saya di pesantren, ada nggak orang yang nasibnya seperti saya? Orang kampung situ mengatakan ada, dulu pernah ada seperti kamu, tapi sampai sekarang nggak terdengar kemana dia pergi. Jadi orangnya belajar segala itu, malah dia kakak beradik katanya, tapi nggak terdengar lagi kabarnya di mana. Lalu saya berpikir, kalau orang menerima kebenaran itu bisa berbalik lagi, itu kenapa ya? Seperti ditanyakanlah pada Anda sendiri. Anda sekarang Muslim, yakin sampai kematian akan Muslim? Yakin? Dipengaruhi apapun nggak bisa? Belum tentu. Tapi kalau kita nggak punya jabatan sih aman sih. Tapi kalau kita punya jabatan, bos kita bukan Muslim, itu yang repot itu. Ya kan? Dipengaruhi. Tempat kerja kita bukan Muslim. Contoh, Anda prajurit, komandan Anda bukan Muslim, mau sholat, jangan dulu lah, kita kan lagi repot ini, kan kerok itu, ya kan? Di sini ada, di satu masjid kita ini ada angkatan laut, punya anak yang didaftarkan menjadi prajurit, lalu ada wawancara, screening. Ditanya, siapa yang menjadi idola Anda? Si anak ini dengan polosnya menyatakan Nabi Muhammad. Dengan menjawab Nabi Muhammad nggak lulus. Jadi mestinya gimana? Mestinya Panglima Sudirman. Yang dia tulis list pertama itu Panglima Sudirman. Baru lulus. Ya, jadi memang begitulah di Indonesia ini. Kalau Anda lihat di Taman Makam Pahlawan Malaysia, itu keren. Malaysia terbentuk atas jasa-jasa pahlawan satu, ditulis itu. Haji siapa? Jadi identitas Islamnya ada. Haji ini. Sehingga orang kalau membaca itu aja, kata-kata itu, oh berarti Malaysia ini nggak bisa lepas dari Islam. Kalau Indonesia nggak ada. Kesan begitu tuh. Ya, kesan bahwa itu jasa orang Islam tuh nggak ada. Makanya orang kafir sering ngelunjak, ngaku, wah ini punya bersama. Padahal mereka waktu berdarah-darah mah belakangan. Kalau negara dalam keadaan gawat, yang tampil duluan orang Islam. Tuh, mana Aceh tuh? Ada yang tampil? Nggak ada. Poso siapa yang menyelesaikan? Islam. Timur orang Islam. Yang menjaga republik sebenarnya orang Islam. Wa amma dzikra. Kemudian dalam surat 5 ayat 54. Surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah." Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antaramu dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan kaum yuhibbuhum, yang Allah cintai, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Maksudnya begini, kalau kamu sudah tidak bersedia lagi menjadi muslim, ya nggak apa-apa, itu hak kamu. Tapi Allah juga punya hak untuk melenyapkanmu. Gitu kan, akan diganti yang mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa, udah sudah tidak menginginkan aktif lagi menjadi muslim, sudah malas mendakwakan Islam, ya udah nggak apa-apa. Kamu punya hak untuk memilih, tapi kamu akan disingkirkan, ganti sama yang mau. Tuh ya, ini menurut ayat ini. Ini ancaman buat kita ya. Kalau Anda tidak merasa ya keberatan menjadi hamba Allah yang baik, ya sudah, nanti tak singkirin, karena Allah punya kuasa ya. Itu hak kita. Wa amma dzikru bil mana faqad warada katsiran.
Adapun dengan makna, kalau itu dengan terang-terangan, dengan makna antara lain dalam surat 16 ayat 106. Nah, inilah ayat yang turun untuk Ammar bin Yasir. Asbabun nuzulnya. Man kafara billah, barang siapa yang kafir pada Allah mim ba'di imanihi, setelah keimanannya. Ya. Setelah keimanannya kenapa? Fa'alaihim ghadabun. Nah, ini dilompat ini. Maka atasnya kemurkaan dari Allah. Nah, di tengah-tengahnya ada illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya. Walakin man syaraha bil kufri, akan tetapi orang yang lapang, jadi dia menerima murtad itu merasa senang. Seperti yang terjadi juga pada ustadz ya. Saya dulu beranggapan orang sekali berustadz tidak mungkin bisa murtad. Tapi ternyata kejadian di Indonesia. Dia punya anak tetap pada pendiriannya, soleh, malah bapak sama orang tuanya berantem tuh. Ya, tahu kan? Dia sekarang ke Amerika. Wah, macam-macam. Asalnya dari pesantren Zaitun yang sesat itu. Tuh, anaknya tetap soleh. Sampai bertengkar dengan berdebat dengan bapaknya. Iya, tapi tetap dia nggak mau pada pendiriannya. Tetap pada pendiriannya. Kalau dulu saya beranggapan orang selevel ustadz tidak mungkin. Dia ustadz ngajar di Zaitun. Kalau saya dengar ceramah-ceramah ngerti dia. Bahasa Arabnya cukup baik. Bahkan dia pernah mengatakan tidak ada lagi lagi lempengnya nih. Lagi lempengnya ketika dia ada di persimpangan, tidak ada bahasa yang lebih baik di dunia ini melebihi bahasa Arab. Nah, ternyata dia menguasai bahasa Arab. Omongan-omongannya ya benar. Kalau yang Saiful Karim memang menceng itu mah. Karena ada nih Saiful Karim nih. Yang ngomong itu. Pantesan orang Islam tuh galak-galak. Orang dia suka mengucapkan hirab, katanya hirab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata dia. Nah, ini bodohnya ketahuan. Ya. Padahal alhamdulillah hi-nya itu adalah bagian dari lafaz Allah. Robbinya itu kata tersendiri, tapi disambung sama dia, kata dia itu satu kata, hirob itu pada dua kata. Ini ketahuan bodohnya. Nggak ngetahui bahasa Arab sudah ceramah. Wah, pantesan aja orang Islam galak-galak, orang ngomongnya juga perang, bahasanya perang. Bodohnya kebangetan. Tapi kalau ustadz yang itu, yang punya anak soleh itu ngerti bahasa Arab. Dia ngerti. Tapi kok kenapa bisa sesat itu? Saya nggak habis mengerti. Itulah ya, kalau kita kembali kepada ajaran manhaj salaf, kita yang sudah muslim juga harus hati-hati. Makanya kita tetap harus berdoa. Kenapa kita sudah benar doanya ihdinas siratal mustaqim? Ya kan? Ya Allah, beri hidayah kami ke jalan yang lurus. Padahal yang ngomong itu orang sholat. Kan sudah lempeng itu, on the track. Seharusnya ngomong begitu yang luar sana. Karena boleh jadi benernya kita itu kumat. Lagi lempeng mau begitu. Karena sifat dasar manusia itu bosenan. Anda suka favorit dengan makanan apa? Disediain saben hari, bosen. Ya kan? Wong kalau boleh protes, istri juga bosen kali itu. Kalau boleh protes, contohnya negara mengumumkan yang bosen boleh ganti, wah pasti yang daftar banyak. Ya kan? Cuma udahlah, kerok itu. Itu kan? Nah, saudara kembali ke sini. Tapi Anda walaupun bosen, jangan pernah terjadi bosen menjadi muslim. Itu nggak boleh terjadi. Nah, bagaimana wong alamiahnya, secara alamiah kita pasti bosen, ya kan? Nah, makanya kita berdoa, ya Allah jangan sampai bosen. Menurut saya satu-satunya yang bisa mengajak kita teguh pengajian. Kalau menurut saya sholat malah enggak. Sebab ukurannya begini, orang ngaji pasti sholat, orang sholat belum tentu ngaji.
Sebab orang sholat kan imam tidak mengingatkan apa-apa. Apalagi walaupun, kecuali kalau kita ngerti bahasa Arab. Imamnya kan baca ayat-ayat, kita ngerti. Kita nggak ngerti yang diomongin imam itu apa, nasihat buat kita nggak ada. Tuh, makanya di tempat yang ada kajian, pasti ada perubahan. Tapi kalau yang wirid itu ngaji, yasin saja, ngerti mah enggak. Tuh. Atau baca wirid saja, salawat saja, tapi isi petuahnya nggak ada. Itu nyaris tidak ada perubahan. Padahal kajian itu maksudnya berubah. Dan kajian yang terbaik bukan ceramah secara esai, pidato. Yang baik ya begini. Yang paling baik kajian itu murid dan guru pegang buku yang sama. Contohnya saya mengaji ini, Anda juga bawa itu. Tapi kalau saya wajibkan ini, itulah pengajian subuh ini, itu akan menelan biaya besar. Karena buku Islam ini nggak boleh dibeli satu paket, contohnya 40. Beli jilid satu aja nggak bisa, harus satu paket. Nah, kepake lagi sampai 40 itu bisa puluhan tahun. Itu susahnya begitu. Ya, harusnya difotokopi sih, bagikan. Itu yang indah. Atau pakai di sini pakai live ya. Nah, di sini sorot ada di sana. Nah, pakai proyektor. Itu yang terbaik. Tapi kan kita kelas-kelas kelas ramah lah. Kelas murah. Ngaji nggak pernah dievaluasi kan. Kita kan belajar tapi tidak pernah dievaluasi. Ada yang saran, Pak, tanya aja. Pengen tahu, ngerti. Justru saya kalau nanya takutnya Anda nggak datang lagi. Wah, bakal ditanya, udah tahu saya nggak bisa. Begitu. Nah, jadi itu makanya nih ngaji ramah lingkungan. Kita kembali sini. Ini ayat surat 16 ayat 106 ya. Ini ditujukan kepada Ammar bin Yasir. Itu asbabun nuzulnya. Itu tentang ayat-ayat. Sekarang sunnah. Wa amma fi sunnah fa an Ibnu Abbas anna nabiyya qala. Kayak di Indonesia lah. Contohnya ya. Dulu yang namanya orang Padang, jangan berpikir dia kafir. Nggak ada orang Padang kafir. Kalau suku ya. Orang Sunda nggak mungkin kafir. Dulu. Tapi sekarang sudah banyak. Ya kan? Ngomongnya Sunda, pakaiannya Sunda, masuknya ke gereja. Waduh, luar biasa. Yang laki-laki tetap pakai peci. Itu yang kita bikin kerok tuh. Sekarang bahkan ajaran-ajaran Kristen pakai bahasa Arab sekarang. Orang nggak ngerti itu. Isinya artinya Yesus Kristus itu, Sang Penyelamat. Amin katanya. Kata yang padahal dia berdoanya itu Tuhan Penyelamat. Putra Allah, itu kan, putra Allah. Isinya begitu dalam bahasa Arab, Ibnullah itu. Isa Ibnullah. Amin, dia memang amin nggak ngerti. Nah, ini menjadi makanan mereka. Oh, berarti orang Islam ini ya sangat Arab gitu. Pokoknya kalau udah Arab dianggapnya Islam. Nah, itu mereka manfaatkan kelemahan itu. Kebanyakan orang nggak mau masuk Islam itu karena gengsi, bukan karena kecerdasan. Jadi orang yang bersedia meninggalkan agama kemudian masuk ke Islam itu kecerdasan. Dia singkirkan gengsi, walaupun dia akan diembargo, diblokir dari teman-temannya. Mungkin teman-teman WA-nya di-delete semua. Dia nggak pikir panjang karena kebenaran. Nah, sebaliknya orang-orang Islam, saya nggak tahu lah. Orang-orang yang Islam kemudian kembali ke agama mereka semula, kebanyakan urusan hidup. Ya, kebanyakan karena kepentingan hidup, bukan karena kebenaran. Hatinya pasti dalam hati terdalamnya dia masih membenarkan. Tapi itu tadi, kita tidak boleh menjudge orang. Jadi kita tetap membuka ruang. Sepanjang dia belum menemui kematian, kita harus tetap membuka peluang-peluang. Jangan sampai bermusuhan, ya.
Wa an Abdillah bin Mas'ud la yahilu wa amma sunnah, adapun sunnah fa Ibnu Abbas man baddala dinahu. Bagaimana hukuman orang yang murtad? Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, anna nabiyya qala, Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka dibunuh. Nah, ya hukum bunuh. Jadi orang murtad itu harus dibunuh. Ya, dahsyat ya. Nah, kalau untuk negara kita kan tidak boleh begitu. Kalau kita bunuh ya kita urusan polisi. Maka paling tidak kita blokir. Kalau dia dagang kita jangan beli. Paling begitu yang kita bisa lakukan. Ya, kita udah jangan beli. Apalagi ada yang sudah bersuamikan, gara-gara bersuamikan non muslim dia ganti agama. Nah, sekarang kesempatan suaminya meninggal. Suaminya meninggal tetap aja nggak sudi kembali lagi. Ini kan keterlaluan namanya. Ya kan? Nah, untuk orang seperti ini ya sudah kita amputasi. Kita jangan beri manfaat buat dia. Begitu paling. Nah, kita kembali sini. Ala yahilu damumri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah ila bi ihdatsalas. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan aku Rasulullah kecuali 3 hal. Jadi darah seorang muslim menjadi halal karena 3 hal. 1, as-sayyibuz zani. Ya. Perempuan atau orang yang sudah berumah tangga tapi berzina. Nah, itu kan harus dirajam, kan? Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, maksudnya qisas. Berarti boleh dibunuh, ya. Karena eksekusi kan. Yang ketiga, at-tariku lid-dini, orang yang meninggalkan agama, al-mufariq lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah. Nah, tapi jamaah ini kemudian ditafsirkan oleh semua orang semaunya. Orang Muhammadiyah menganggap keluar dari Muhammadiyah termasuk ini. Orang Persis juga begitu. Kan gawat ini urusannya. Ya kan? Jangan begitulah. Kita kembali kepada ajaran pokok syahadat gitu. Walaupun tidak satu partai, tidak satu organisasi, kita harus menghormati. Saya sering mengatakan pada Muhammadiyah itu saya acungi jempol kalau Anda bisa mendatangkan dai yang bukan Muhammadiyah. Maksud saya kalau hubungan dengan kita ini sekarang nih, Muhammadiyah bisa menjadi ceramah di Masjid Hidayatullah, Ustadz Hidayatullah juga bisa ceramah di sana karena urusannya sama Islam gitu. Jangan dikotak-kotakan gitu. Kenapa kita harus memilih Muhammadiyah dengan Muhammadiyah saja? Ini kan tidak baik. Gitu menurut saya. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Kita yang sudah muslim ya, harus tetap menjaga keimanan kita. Kalau bisa grafiknya naik terus sehingga berakhir dengan husnul khatimah. Ini tidak bisa gratis, tidak secara otomatis begitu saja, tapi membutuhkan pemeliharaan dari kita. Perlu perjuangan supaya jangan sampai terjadi pada diri kita maupun diri keluarga kita ada yang sampai keluar dari Islam. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.